wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat? Semoga kita selalu dalam kondisi kesehatan jiwa dan raga yang baik dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep diri. Kalau teman-teman mendengarkan istilah konsep diri, apa sih yang teman-teman pikirkan? Nah, sekarang coba teman-teman deskripsikan diri masing-masing. Silahkan di pause videonya, kemudian dituliskan di kolom komentar tentang deskripsi diri masing-masing. Saya tunggu ya. Setelah teman-teman menuliskan deskripsi diri masing-masing, sudah mulai ada pandangan belum apa sih konsep diri itu? Jadi konsep diri itu adalah pandangan atau penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Jadi bukan penilaian orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Itu yang namanya konsep diri. Konsep diri ini meliputi apa saja sih teman-teman? Yang pertama, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Apa yang kita tahu tentang diri kita, siapa sih kita itu, apa yang kita suka, hobi kita, kebiasaan kita, dan hal-hal yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah pengharapan kita terhadap diri kita sendiri atau konsep ideal self atau diri yang ideal. Itu yang seperti apa sih? Ini berkaitan dengan apa yang kita harapkan terhadap diri kita. Kita ingin menjadi seperti apa sih? Oh, misalkan saya ingin menjadi orang yang juara kelas, misalkan saya ingin menjadi orang yang dikenal di sosial media. Itu adalah contoh dari pengharapan diri atau ideal self kita. Kemudian yang terakhir ada penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Ini juga menjadi salah satu bahan untuk mengevaluasi diri. Penilaian ini berkaitan dengan apakah harapan atau ekspektasi saya terhadap diri saya sendiri ini sudah sesuai dengan kenyataan atau belum. Apakah saya sudah menjadi seperti yang saya idamkan belum? Apakah saya sudah menjadi influencer atau saya menjadi orang yang terkenal di sosial media? Atau apakah keinginan saya untuk menjadi juara kelas itu sudah terrealisasi atau belum? Itu yang dinamakan dengan penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Dan penilaian ini akan sangat mempengaruhi harga diri kita. Ketika harapan kita atau keinginan kita atau ideal self kita ini sesuai dengan kenyataan atau semakin tinggi kenyataan dengan harapan, maka semakin tinggi juga harga diri seseorang atau harga diri kita. Begitu juga sebaliknya, kalau apa yang kenyataannya terjadi ini semakin tidak sesuai dengan harapan kita, maka harga diri kita juga bisa semakin turun gitu teman-teman. Dan 3 hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana konsep diri kita terbentuk. Apakah kita mempunyai konsep diri yang positif atau konsep diri yang negatif? Konsep diri yang positif itu yang seperti apa sih? Nah, konsep diri yang positif itu adalah ketika kita menilai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menganggap diri kita sendiri ini adalah orang yang berharga, saya orang yang punya potensi, saya istimewa, dan saya bisa menjadi seperti apa yang saya ekspektasikan. Sedangkan konsep diri yang negatif ini kebalikannya. Ketika kita menganggap diri kita ini rendah diri, saya orang yang tidak berharga, saya tidak pantas untuk mendapatkan apresiasi, saya murung. Nah, seperti itu contohnya. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah hampir di ujung pembahasan tentang konsep diri pada kesempatan kali ini. Nah, salah satu cara untuk membuka atau mencapai konsep diri yang positif itu adalah dengan cara membuat jendela diri. Jendela diri ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Johari Window. Nah, di sini ada 4 area atau ada 4 daerah dalam sebuah jendela. Diibaratkan diri kita ini seperti jendela. Jendela itu ada empat
pintu ya, atau 4 kacanya gitu. Ada 4 area. Yang pertama adalah area publik. Area publik ini adalah area-area atau hal-hal yang kita sendiri mengetahui, kita sadari, dan juga orang lain mengetahui juga. Misalkan nama kita, identitas kita, kemudian apa yang menjadi kesukaan kita, itu kan kita tahu. Kemudian orang lain yang ada di sekitar kita juga seringnya mengetahui juga, begitu ya. Nah, di area yang kedua ini ada yang namanya area buta. Area buta berarti area yang tidak kita ketahui. Area yang kita tidak tahu, apa saja hal-hal yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Caranya, silahkan untuk mengisi di area buta ini teman-teman untuk menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Boleh kepada bestinya, kepada teman dekatnya, atau kepada keluarga gitu. Nah, yang ketiga ini adalah area yang tersembunyi. Kalau sesuatu disembunyikan berarti orang lain nggak tahu ya, tapi kita sendiri yang mengetahui. Nah, silakan teman-teman mengisikan apa hal-hal yang tidak diketahui orang lain terhadap diri kita, tapi kita tahu. Coba diisikan di situ ya. Dan yang terakhir ada yang namanya area misteri. Nah, untuk area misteri ini tidak perlu diisikan karena area misteri ini area yang kita sendiri tidak tahu dan tidak kita sadari, sedangkan orang lain juga tidak mengetahuinya. Nah, gitu ya teman-teman, silakan diisi. Kemudian untuk templatenya silakan bisa di-download, linknya sudah disertakan di description box. Oke, pertemuan kita cukup kali ini teman-teman. I'll see you on my next video and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.